Kemacetan di jalanan ibu kota Jakarta disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah tidak tertibnya kendaraan pengguna jalan raya. Kendaraan roda 2 dan roda 3 terbiasa melakukan pelanggaran lalu lintas dan membuat Jakarta semakin macet. Ya, untuk itu hadir Ichiro yang dianggap sebagai hakim jalanan dan sempat ditakuti seluruh pengguna jalan yang melanggar peraturan. Dunia maya sempat dihebohkan dengan aksi Ichiro, sebuah mobil off-road yang menindak pelanggar lalu lintas di jalanan Jakarta. Pemilik mobil bernama Hubert Andi Wenas mengaku kesal dengan pengendara yang seenaknya melanggar lalu lintas. Kehadiran Ichiro dianggap sebagai hakim jalanan dengan aksi nekat. Beberapa pengendara yang melanggar lalu lintas menjadi sasaran sang hakim dalam beraksi. Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 menjadi salah satu alasan kemacetan jalanan ibu kota. Tidak terkecuali angkutan umum yang terbiasa ugal-ugalan dan kerap mengambil jalan kendaraan lain. Berawal dari pelanggaran berlalu lintas di jalan, maka kian hari, kian banyak pengendara yang terbiasa melanggar peraturan lalu lintas dan permasalahan kemacetan di ibu kota Jakarta tidak kunjung usai. Tim Liputan, Berita 1. Ya, dialog kita kembali lanjutkan dan sebelum kita membahas Ichiro tadi ya, ini ada fenomena baru, tapi tadi ada satu PR pada kesempatan sebelumnya kita bicara masalah evaluasi tadi, katanya masalahnya Pemprov DKI Jakarta seolah-olah tidak melakukan evaluasi. Seharusnya seperti apa nih Pak? Atau memang evaluasi sudah jalan atau bagaimana sebetulnya? Nah, sebenarnya evaluasi sudah kita lakukan dalam hal Transjakarta sendiri sebagai contoh konkretnya. Kita melakukan evaluasi salah satunya ke demand atau penumpangnya. Kita mengevaluasi kira-kira halte-halte mana yang memang ada peningkatan jumlah penumpang. Itu kita lakukan ekstensifikasi. Kita perpanjang. Ini kalau kita lihat di beberapa koridor sudah mulai yang dulu haltenya sepertinya kelihatan satu, kemudian kita perpanjang lagi. Tuh. Terus kemudian yang lainnya adalah di Transjakarta memang yang dulu memang sudah dilengkapi dengan GPS, kemudian dengan CCTV dan sebagainya. Nah, sekarang kita ingin kembali meningkatkan image. Salah satunya adalah dengan melakukan perubahan-perubahan. Mungkin kalau dulu dikenal dengan ini bis-bis Cina. Sekarang kebijakan kita ingin lebih meningkatkan image. Kadang-kadang masyarakat kita ini masih branded kan gitu kan. Dia melihat ini bis Cina. Akan lain kondisinya kalau misalkan ini bis Eropa. Oh, bis Eropa. Nah, gitu. Nanti akan ada bis dari salah Eropa. satunya itu salah satu untuk dalam rangka hasil evaluasi. Bagaimana dengan penambahan armada yang kita ketahui juga dari Gubernur 1 dan kliennya sudah setuju kalau itu yang harus dilakukan? Iya, kita lakukan penambahan. Nanti dalam waktu dekat ini akan kita lakukan penambahan armada Transjakarta Busway. Tidak hanya Transjakarta Busway saja. Tapi angkutan alternatif sudah lain juga yang sifatnya bis double decker, bis tingkat itu juga akan ada. Ada wacana integrasi juga kan Pak untuk jalur busway dengan sejumlah jenis bus yang lainnya. Makanya kita udah lihat beberapa rute Kopaja tuh pintunya udah diganti tuh karena dia bisa masuk jalur busway juga. Dan itu apakah akan dilakukan ke semua jenis perusahaan bus yang lain atau gimana? Itu sebenarnya yang sekarang ini sedang kita lakukan. Karena efektif juga kalau satu jalur itu bisa dibagi berbagai rute kan ya Pak ya. Jadi itu yang kita kenal dengan namanya revitalisasi angkutan. Namanya revitalisasi angkutan ini tidak hanya mereka bergabung saja dengan Transjakarta, tetapi kita akan merubah sistem. Kita mencoba mencari akarnya. Kenapa sih sebenarnya angkutan ini ngetem? Kenapa sih selama ini angkutan dikebut-kebutan di jalan? Karena kita berdasarkan hasil evaluasi kita juga, itu ternyata mereka selama ini masih menggunakan sistem setoran. Jadi dia ingin mendapat setorannya sebanyak-banyak mungkin. Jadi ugal-ugalan Gimana cara menghilangkan sistem kejar setoran itu? Ada, kita sudah siapkan itu gaji. Kita akan melakukan sistem penggajian ke mereka. Ya, kita akan buatkan suatu standar pelayanan yang dia harus ikuti. Kemudian kita akan bayarkan ke mereka, yang bayaran ini adalah bisa menutup biaya operasi mereka, bisa meningkatkan kesejahteraan sopir, kemudian karyawan dan sebagainya. Pak Andi, ini mungkin nggak dilakukan secara kacamata bisnis ya? Betul. Iya, menarik ya. Mau nggak nih? Sebenarnya begini, dalam ada organda, ada banyak pihak. Sebenarnya banyak sekali. Abrek saya pikir program daripada Pemprov untuk penataan atau revitalisasi transportasi di Jakarta. Sebenarnya sederhana aja. Pertama itu harus ada indikatornya. Pertama itu harus meningkatkan pelayanan transportasi publik itu minimal sama dengan SPM, syarat pelayanan minimal, ya minimum, ya kan. Nah itu pertama. Nah terus kemudian itu saya pikir
perusahaan-perusahaan otobis yang ada di Jakarta ini itu direvitalisasi atau distrukturisasi atau di merger atau dibeli. Jakarta kan banyak uangnya gitu. Atau contohnya kan ini ada beberapa perusahaan ya kan. Cukup 2 saya pikir. Ya kan? Mungkin satu PPD, satu PT Transjakarta. Yang lainnya itu disuruh gabung ke situ. Nah, Jakarta Pemprov bayarin. Pokoknya Metro Mini, Kopaja dibayar kerugiannya. Tapi semua itu ditarik. Nah, sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Emmanuel tadi, itu bisa dimonitor. Terus kemudian bisa nanti mereka dibuat sistem penggajian yang layak, ya kan? Saya dengar Pak Gubernur akan menggaji mereka 2 kali upah minimum Jakarta, sekitar 5 juta. Nah, terus kemudian yang ketiga yang tak kalah penting itu saya pikir itu penegakan hukum. Ya, karena saya lihat ini Pak, mohon maaf, kalau saya agak ekstrem melihat penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di SUB itu dengan tanda kutip angat-angat tai ayam saya pikir. Kenapa? Contohnya sekarang, itu bisa dilihat hanya 5% atau 10% itu awak angkutan bus pakai seragam. Lainnya tidak. Dulunya kan waktu ada tingkat kriminal yang tinggi di angkutan umum kan pakai seragam. Teman-teman di SUB razia. Tapi setelah itu nggak ada gitu. Nah, ini saya pikir mungkin perlu dilakukan penegakan hukum. Selain tadi dari sisi bisnis itu melakukan akuisisi terhadap cukup 2 lah. Mungkin PPD terus Transjakarta itu digabung, terus itu dipantau atau dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Ini ada political will, penegakan hukum, dan ekonomi bisnis begitu ya. Tapi kalau kita bicara masalah penegakan hukum, tadi ada street justice yang seperti ada Ichiro gitu. Itu adalah bentuk apa sebetulnya? Itu bentuk daripada ini refleksi kefrustrasian masyarakat. Tidak puasan, frustasi masyarakat terhadap, mohon maaf kalau saya katakan aparat. Ya kan, karena dalam lalu lintas ini kan ada kepolisian dan ada dinas perhubungan. Nah, ini saya lihat juga ini tumpang tindih ini antara polisi dengan Disub. Nah, ini ada saya usulan Pak ke Bapak mungkin Disub bisa mengambil semacam penegakan hukum kepada kendaraan yang melanggar lalu lintas itu untuk tidak memperpanjang atau tidak mengeluarkan izin pajak Dispenda contohnya kan. Jadi istilahnya itu, atau mungkin ketika dia melanggar itu pembayarannya Dispendanya pajak daerah itu 5 kali lipat contohnya gitu. Sehingga ada barrier, ada rintangan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap itu. Nah, terus kemudian yang terakhir saya pikir mungkin perlu meniru Singapura ya Pak ya. Singapura itu kan memantaunya itu kan sekarang pakai GPS ya, jadi melalui satelit. Jadi bisa dilihat untuk bagaimana tingkat kemacetan atau pengaturan arus kendaraan. Nah, saya nggak tahu nih sekarang bagaimana perkembangan Pak Ahok yang bilang akan membeli sekian ribu CCTV di Jakarta. Bagaimana sekarang perkembangannya gitu. Nah, ini saya juga belum melihat ada penambahan CCTV di Kota Jakarta. Mohon saya dikoreksi nanti. Nah, ini yang saya bilang tadi itu kebijakan Pemprov itu jangan try and error. Harus bagaimana umpamanya kalau untuk melakukan perubahan di masyarakat itu harus berani mengeluarkan kebijakan. Memang juga harus ada political will, ada dukungan politik seperti yang tadi Anda katakan gitu. Tapi ini semuanya tergantung kepada leadernya. Kita ingat bahwa Pak Ahok ketika calon gubernur itu akan membuat Jakarta baru. Nah, sekarang Jakarta baru yang bagaimana di sektor transportasi? Baik, Pak yang menurut kami itu belum ada. Bisa gitu. menanggapi sejumlah masukan dari Pak Andi barusan. Kita masih ada 1 segmen lagi. Bapak-bapak, pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan kembali sesaat lagi.